Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Erika Takidah, SEAKMSI, CA-PhD, selaku dosen pembimbing, serta Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Raiza Rasendria Agusti dengan NIM 17156 dari Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan selama kurang lebih 5 bulan pada bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Pada presentasi ini, saya akan membahas tentang latar belakang pelaksanaan PKL, tujuan PKL, profil instansi, visi dan misi instansi, pelaksanaan PKL, kegiatan atau job desk, analisis pekerjaan, hambatan dan solusi, pengembangan, dan kesimpulan. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa. Sebagai mahasiswa pendidikan akuntansi, saya tidak hanya dituntut memahami teori di dalam kelas, tetapi juga harus mampu melihat bagaimana teori tersebut diterapkan dalam lingkungan kerja nyata yang sesungguhnya. Selain itu, perkembangan revolusi industri 5.0 dan transformasi digital di sektor pemerintahan menuntut sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang. Saya memilih Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat karena instansi ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan penerimaan negara. Bea masuk, bea keluar, dan cukai merupakan salah satu sumber penerimaan APBN yang sangat penting bagi negara. Melalui PKL ini, saya ingin memahami secara langsung bagaimana proses pengelolaan hutang, penerimaan negara, audit, serta penggunaan sistem informasi pemerintahan seperti CEISA dan satu Kemenq yang sebelumnya hanya saya pelajari secara teoritis di bangku perkuliahan. Dengan demikian, PKL menjadi sarana untuk menjembatani teori akademik dengan praktik birokrasi modern yang berbasis teknologi. Pelaksanaan PKL ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, memperoleh pengalaman kerja nyata pada lingkungan kerja instansi pemerintah, khususnya dalam bidang kepabeanan dan cukai. Yang kedua, menerapkan berbagai teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, terutama akuntansi sektor publik, sistem informasi akuntansi, dan pengauditan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi teknis dalam pengolahan data serta penggunaan sistem pemerintahan digital seperti CEISA dan satu Kemenq. Dan yang terakhir, memenuhi salah satu persyaratan akademik mata kuliah praktik kerja lapangan pada program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat merupakan instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang membawahi 5 kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai atau KPPBC di wilayah Jawa Barat. Dalam menjalankan tugasnya, DJBC memiliki 4 peran utama. Yang pertama sebagai revenue collector, yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari sektor bea masuk, bea keluar, dan juga cukai. Yang kedua sebagai trade facilitator, yaitu memberikan kemudahan dan pelayanan bagi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan internasional. Yang ketiga sebagai community protector, yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang ilegal, berbahaya, dan juga melanggar ketentuan. Dan keempat, sebagai industrial assistance, yaitu memberikan pembinaan dan fasilitas kepabeanan kepada dunia usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui keempat fungsi ini, DJBC tidak hanya berperan sebagai pemungut penerimaan negara, tetapi juga sebagai fasilitator perdagangan dan pelindung masyarakat.
Visi Kanwil DJBC Jawa Barat adalah menjadi kantor wilayah bea cukai terdepan dan terpercaya. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 4 misi utama. Yang pertama, memfasilitasi industri dalam negeri secara profesional dan tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memberikan pelayanan yang efisien sehingga dapat meningkatkan kepuasan seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan yang efektif berbasis manajemen risiko. Dan yang keempat, mengoptimalkan pengamanan penerimaan negara sebagai bentuk perlindungan terhadap hak negara. Selama melaksanakan PKL, saya melihat bahwa misi tersebut benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari, khususnya pada bidang kepabeanan dan cukai, pada pengelolaan penerimaan negara, dan pengawasan administrasi kepabeanan. PKL saya dilaksanakan kurang lebih 5 bulan, yaitu dari Januari hingga Juni 2002. Dengan sistem work from office setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 7.30 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan PKL diawali dengan tahap persiapan, yaitu mempelajari regulasi kepabeanan, meningkatkan kemampuan Microsoft Excel, serta menyelesaikan administrasi dari kampus. Selanjutnya, pada tahap observasi, saya mempelajari struktur organisasi Kanwil DJBC Jawa Barat, memahami budaya kerja instansi, serta mengenal sistem yang digunakan seperti CEISA 5.0 dan satu Kementerian. Tahap berikutnya adalah partisipasi. Pada tahap ini, saya juga mulai terlibat langsung dalam berbagai kegiatan operasional pada bidang kepabeanan dan cukai, mulai dari pembukaan data piutang, penerimaan negara, validasi dokumen, hingga penyusunan laporan. Tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu melakukan refleksi terhadap pengalaman yang diperoleh, serta mulai menyusun laporan PKL sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Salah satu fokus utama pekerjaan saya selama PKL adalah mendukung pengelolaan piutang dan penerimaan negara. Kegiatan pertama adalah melakukan pemutakhiran penyelesaian piutang dari 5 KPPBC di wilayah Jawa Barat. Microsoft Excel. Pada kegiatan ini, saya mulai menghitung dan merekap realisasi penerimaan yang berasal dari penyelesaian piutang. Kegiatan kedua adalah melakukan pembaruan data pelunasan piutang melalui proses rekonsiliasi antara bukti pembayaran yang dikirim oleh KPPBC dengan data yang terdapat pada sistem CEISA dan satu Kementerian. Selanjutnya, saya juga membantu memperbarui target penerimaan tahun 2026 untuk memastikan kesesuaian data target bea masuk, bea keluar, dan cukai yang digunakan oleh kantor wilayah. Saya juga membantu menyusun data realisasi dan trajektori penerimaan guna melihat tren penerimaan berdasarkan data historis. Selain itu, saya juga membantu penyusunan laporan kinerja penerimaan KPPBC yang digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi di tingkat kantor wilayah. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa ketelitian dan konsistensi data merupakan hal yang sangat penting karena setiap angka yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh instansi. Selain pengelolaan dan penerimaan negara, saya juga terlibat dalam proses validasi dan verifikasi dokumen. Kegiatan pertama adalah melakukan cross-check nota dinas konfirmasi piutang dengan mencocokkan data yang terdapat pada sistem dengan dokumen fisik yang sudah tersedia. Yang kedua yaitu melakukan verifikasi dokumen SPSA dan SPP untuk memastikan kesesuaian data dan ketentuan administrasi yang berlaku. Yang ketiga yaitu melakukan validasi dokumen penelitian ulang atau PENUL melalui sistem CEISA 5.0 untuk memastikan data yang tersimpan dalam sistem telah sesuai dengan dokumen pendukung. Dan yang keempat, melakukan verifikasi laporan hasil audit atau LHA dengan mencocokkan temuan audit pada dokumen fisik dengan data yang tersimpan pada sistem digital Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Melalui kegiatan ini, saya memahami pentingnya pengandalian internal, akurasi data, dan kepatuhan terhadap prosedur dalam mendukung akuntabilitas instansi pemerintah. Pada bidang pengolahan data dan pelaporan, saya melaksanakan 3 kegiatan utama.
Yang pertama, saya membuat dashboard monitoring audit menggunakan Microsoft Excel. Dashboard ini nantinya digunakan untuk memantau perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dari masing KPPBC, sehingga proses monitoring menjadi lebih mudah dan sistematis. Kedua, melakukan pengolahan dan cleansing data restitusi periode 2020. Yang kedua, melakukan pengolahan dan cleansing data restitusi periode 2018 hingga 2025 yang nantinya digunakan sebagai bahan visualisasi data pada aplikasi tabung. Dalam kegiatan ini, saya melakukan pengecekan, penyaringan, dan penyesuaian data agar data yang digunakan lebih akurat dan siap untuk diolah lebih lanjut. Dan yang terakhir, saya membantu penyusunan lampiran laporan audit berupa working paper dan rincian tagihan yang digunakan dalam laporan resmi kantor wilayah. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pengalaman dalam mengelola data dalam jumlah besar, sekaligus memahami pentingnya penyajian informasi yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan. Berdasarkan pekerjaan yang telah saya lakukan selama PKL, terdapat keterkaitan yang kuat antara teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik yang dilakukan di lapangan. Mata kuliah akuntansi sektor publik saya terapkan dalam kegiatan pengelolaan piutang dan penerimaan negara yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sektor. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi juga saya terapkan dalam penggunaan CEISA, satu Kemenq, dan Microsoft Excel sebagai sarana pengolahan serta penyajian informasi. Sementara itu, mata kuliah pengauditan saya terapkan dalam kegiatan verifikasi dokumen, validasi data, dan monitoring tindak lanjut hasil audit. Dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa teori yang dipelajari selama perkuliahan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya pada instansi pemerintah. Selama pelaksanaan PKL, terdapat beberapa hambatan yang saya hadapi. Hambatan pertama adalah proses adaptasi terhadap sistem informasi pemerintahan, seperti CEISA dan satu Kemenq yang memiliki fitur dan alur yang cukup kompleks. Hambatan kedua adalah banyaknya istilah serta regulasi kepabeanan yang sebelumnya belum pernah saya pelajari secara mendalam. Selain itu, pekerjaan yang berhubungan dengan data penerimaan negara menuntut tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga saya harus bekerja secara cermat dan sistematis. Untuk mengatasi hambatan tersebut, saya melakukan pembelajaran mandiri melalui regulasi dan pedoman kerja yang tersedia. Selain itu, saya juga aktif bertanya kepada mentor serta pegawai yang membimbing saya, dan melakukan pengecekan ulang terhadap setiap pekerjaan sebelum saya serahkan. Dengan cara tersebut, saya dapat beradaptasi lebih cepat dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan sangat. Pelaksanaan PKL memberikan banyak manfaat dalam pengembangan kompetensi saya. Dari sisi hard skill, saya memperoleh peningkatan kemampuan dalam pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, penggunaan sistem informasi pemerintahan, analisis data, serta penyusunan laporan. Sedangkan dari sisi soft skill, saya belajar mengenai disiplin kerja, komunikasi yang profesional, manajemen waktu, kerjasama tim, dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan kerja baru. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya merekomendasikan agar instansi terus mengembangkan dokumentasi prosedur kerja yang lebih sistematis sehingga dapat membantu mahasiswa PKL memahami alur kerja dengan lebih cepat. Selain itu, program studi pendidikan akuntansi dapat memperkuat pembelajaran mengenai akuntansi sektor publik dan pengolahan data agar mahasiswa semakin siap menghadapi dunia kerja. Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan selama kurang lebih 5 bulan di Kanwil DJBC Jawa Barat, saya memperoleh banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga. Pertama, seluruh pekerjaan yang saya lakukan memiliki keterkaitan yang kuat dengan teori yang saya pelajari di perkuliahan, khususnya akuntansi sektor publik, sistem informasi akuntansi, dan juga pengauditan. Kedua, keterlibatan langsung dalam pengelolaan piutang, penerimaan negara,
audit, serta penggunaan sistem CISA dan satu Kemenq memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai tata kelola sektor publik. Ketiga, berbagai tantangan yang saya hadapi selama PKL turut membentuk kemampuan teknis maupun non-teknis seperti ketelitian, tanggung jawab, komunikasi profesional, dan kemampuan adaptasi. Dengan demikian, PKL menjadi sarana yang efektif untuk menjembatani teori akademik dengan praktik kerja yang sesungguhnya. Demikian presentasi hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta arahan selama pelaksanaan PKL, khususnya kepada pihak Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, dosen pembimbing, dan program studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan maupun penyusunan laporan PKL. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.